Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan kalian simak ya penjelasan saya tentang tata nama senyawa haloalkana. Biar bisa masuk ke dalam otak kalian, tolong jernihkan dulu pikiran kalian ya ketika menyimak video ini ya, karena saya akan menjelaskan aturan tata nama senyawa haloalkana step by stepnya ya, langkah demi langkah seperti apa. Nah, tata nama senyawa itu kan ada dua, ada tata nama IUPAC, ada juga tata nama trivial. Kalau IUPAC itu adalah tata nama berdasarkan aturan yang telah disepakati oleh para ilmuwan-ilmuwan kimia. Nah, kalau tata nama trivial itu adalah aturan tata nama berdasarkan penemu atau berdasarkan nama dagangnya atau berdasarkan pokoknya ya kurang beraturan lah kalau untuk yang nama trivial. Nah, yang tata nama yang lebih beraturan itu adalah menggunakan aturan tata nama IUPAC. Untuk aturan tata nama IUPAC senyawa haloalkana, yang pertama adalah kalian harus tentukan rantai C yang terpanjang yang mengandung atom halogen. Jadi kita tentuin dulu rantai utamanya ya. Nah, dilihat dari apa? Dari jumlah jadi gini, si rantai karbonnya ini harus mengandung atom halogen, harus mengikat atom halogen ya. Nah, contoh nih ada 3 struktur ya di sini. Struktur yang pertama nih ada ini struktur pertama ya. Saya tulis aja di sini struktur pertama. Nah, ujung dari rantai karbon itu biasanya adalah CH3. Jadi kalian lihat nih CH3, ujung CH3 yang mana sampai ujung CH3 yang mana nih yang merupakan rantai karbon yang terpanjang ya. Nah, ingat si rantai C-nya ini harus mengandung atom halogen. Nah, atom halogennya kan ada di sini. Berarti C yang ini ya harus masuk ke dalam rantai utamanya ya. Berarti bisa kita ambil ya dari sini ya, kita arahkan ke sini. Jadi dari sini ke sini, kemudian turun apa lurus ya. Kalau kita turun maka kita hanya berhenti sampai di C yang ini aja ya. Nah, maka kita nggak turun, kita lurus. Kenapa lurus? Karena kalau kita lurus ke kiri, ini masih ada nih atom C yang lebih panjang. Nah, kemudian lurus ke kiri atau ke atas. Kalau ke kiri nambahnya 1 karbon, kalau ke atas nambahnya 2 karbon. Berarti yang lebih panjang yaitu ke atas ya. Maka kita tentukan rantainya seperti ini ya. Jadi di sini bisa kita hitung ya jumlah C-nya benar nggak yang terpanjang nih, yang ini jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya tadi kalian ngambilnya itu jalur yang ke sini ya, ini enggak 7 tapi 1, 2, 3, 4, 5, kurang panjang ya. Kemudian kalau misalnya ngambil jalurnya yang ini ya, dari sini ke sini, ini juga kurang panjang. Kenapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon. Sedangkan kalau yang merah tadi ya, yang merah tadi ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini yang paling panjang. Jadi rantai utamanya itu yang tadi yang warna merah ya. Kemudian kita ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua mah gampang ya, karena CH3-nya cuman ada 2. Berarti rantai karbonnya itu dari ujung CH3 yang kiri ke ujung CH3 yang kanan. Kemudian struktur yang ketiga gimana? Sama, gampang juga karena nggak gampang-gampang amat. CH3-nya ada 2 ya. Yang pasti C ini dan C yang ini harus ikut karena ada haloalkananya ya. Jadi C ini harus ikut. Nah, kemudian ke kiri udah pasti ya. Nah, pertanyaannya naik ke atas atau lurus? Sama aja ya. Kalau kita lurus ya, jumlah C-nya ada 6. Kalau kita naik ke atas pun jumlah C-nya ada 6. Jadi sama aja, boleh lurus, boleh naik ke atas ya. Itu cara yang pertama. Jadi tentukan dulu rantai C terpanjang yang mengandung atom halogen. Kemudian
kita udah tentukan ya C yang terpanjangnya, maka selanjutnya kita tentukan atom C nomor 1 dengan nomor posisi atom halogen sekecil mungkin ya. Jadi kita tentukan jadi kita beri nomor gitu, kita kasih nomor nih, C nomor satunya dari yang mana. Tapi pastikan C yang nomor 1 itu posisi atom halogennya itu harus sekecil mungkin. Jadi yang nomor 1 itu harus yang paling dekat dengan halogen. Nah, jika atom halogen yang diikat oleh senyawa tersebut lebih dari 1, maka nomor posisi atom halogen yang lebih reaktif diberi nomor lebih kecil. Nah, urutan kereaktifan unsur halogen itu mulai dari F, Cl, Br, I. Jadi, penomorannya itu dilihat dari yang paling dekat dengan F. Ya, jadi kalau semuanya ada, F ada, Cl ada, Br ada, I ada, berarti dimulai dari yang paling dekat dengan F. Kalau F nggak ada, yang ada Cl, Br, sama I, berarti lihat dari yang paling dekat dengan Cl. Ya, dan seterusnya. Oke. Masih kita gunakan struktur yang tadi ya. Tadi kan kita udah kasih, udah kita tentukan rantai karbon terpanjangnya itu untuk struktur yang pertama yang ini, kemudian struktur yang kedua yang ini, struktur yang ketiga yang ini ya, rantai karbonnya. Nah, oke, sekarang kita beri nomor. Untuk struktur yang kedua dulu deh yang gampang. Nah, yang struktur kedua ini, si C-nya ini dinomorinnya dari kiri atau kanan. Nah, kalau dari kiri paling dekat ke Cl. Kalau dari kanan yang paling dekat adalah Br. Nah, sekarang kita lihat prioritasnya si Cl dulu yang kita kasih nomor lebih kecil atau Br ya. Kita lihat dari urutan kereaktifan si unsur halogen ini. Ternyata antara Cl dengan Br, Cl itu lebih reaktif daripada Br. Berarti penomorannya itu dari yang paling dekat dengan Cl. Berarti dari sebelah kiri. Ini nomor 1, ini nomor 2, yang ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Ya. Oke, kemudian di senyawa yang ketiga, ya kita beri nomor juga. Aduh, nanti kalian pusing. Yang kedua, ini senyawa yang ketiga, ya kita beri nomor juga. Nah, penomorannya itu ya, lihat ya. Di sini ada Cl, ada F, ada Cl, ada CH3. Siapa yang jadi prioritas kita dalam pemberian nomor yang dalam pemberian nomor karbonnya ya? Prioritas kita karena ada F, ada Cl, ada CH3. Oke, CH3 abaikan karena dia kalah dengan F dan Cl. Nah, sekarang antara F dengan Cl siapa yang menang ya? Mana yang lebih reaktif? Ternyata antara F dengan Cl yang lebih reaktif adalah F. Sehingga penomorannya itu kita mulai dari karbon yang paling dekat dengan si F. Jadi nomorinnya dari mana? Kiri atau kanan? Kalau dinomorin dari kiri, F jadi nomor 3. Kalau dinomorin dari kanan, ya dari sini F-nya jadi nomor 4. Nah, berarti posisi F yang terkecil adalah kalau kita beri nomor si senyawa ini dari sebelah kiri. Ya, jadi kalau dari sebelah kiri ini nomor 1, yang ini nomor 2, ini nomor 3, yang ini nomor 4, yang ini nomor 5, dan yang ini nomor 6. Ya, jadi penomorannya dari sebelah kiri yang paling dekat dengan F. Nah, kemudian untuk struktur yang pertama ini, ya, kita nomorinnya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Di sini ada cabangnya itu ada CH3 dan ada Cl ya. Nah, CH3 dengan Cl karena CH3 itu alkil, alkil itu kalah kereaktifannya dengan si Cl karena Cl kan gugus fungsi halida. Nah, berarti penomorannya itu adalah dari yang paling dekat dengan Cl. Sehingga kita beri nomornya dari kiri atau dari kanan. Nah, yang paling dekat dengan Cl adalah di sebelah kanan. Sehingga ini C nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, yang ini nomor 4, yang ini nomor 5, yang ini nomor 6, dan yang ini nomor 7. Ya, seperti itu ya penomorannya. Jadi jangan mentang-mentang karena di sebelah kiri sini paling dekat sama CH3 jadi nomor 3. Enggak, ya
kita nggak melihat, yang dilihat bukan CH3-nya yang jadi prioritas, tapi si Cl sebagai gugus halidanya. Ya. Oke, kita sudah menentukan rantai utama, sudah memberi nomor. Nah, selanjutnya kita kasih nama si halogennya. Ya. Nah, pertama katanya, jika terdapat lebih dari satu halogen yang sama, jadi kalau misalnya dalam senyawa tersebut ada dia mengikat unsur halogen dan unsur halogennya itu jenisnya sama tapi jumlahnya lebih dari satu, maka kita kasih awalan seperti ini. Kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra dan seterusnya ya. Jadi kita kasih awalan kalau ada satu jenis unsur halogen tapi jumlahnya lebih dari satu. Kemudian cara penulisan nama halogen itu sama dengan penulisan nama alkil ya. Jadi diberi awalan posisinya dulu. Jadi nama halogen itu disebutkan terlebih dahulu dan diberi nama halo seperti F dengan fluoro, Cl dengan kloro, Br dengan bromo, dan I dengan iodo. Jadi nama halogennya itu diberi diberi nama halo, artinya akhirannya itu O, tapi dengan nama Indonesianya ya. Jadi F itu fluoro, Cl itu kloro, bromo, I iodo ya. Nah, jika terdapat beberapa halogen, jadi kalau misalnya ada beberapa jenis halogen, maka penulisannya itu diurutkan secara alfabetis. Nah, kalau secara urutan yang pertama itu B bromo dulu, Br, kemudian kloro, C, kemudian fluoro, F, dan iodo I ya. Jadi penulisan Cl itu ditulisnya dengan bahasa Indonesia kloro pakai K. Tapi secara alfabetis si kloro itu adalah dari huruf C, sehingga kalau mau nulis antara kloro dengan fluoro dan iodo itu yang diduluin adalah nulis kloro ya. Jadi walaupun ditulisnya K, padahal secara alfabetis dia itu C karena si kloro itu dimiliki oleh Cl ya. Kemudian nama rantai utamanya diberi nama alkana, di mana urutan penamaan senyawa haloalkana ini yang pertama tuliskan dulu posisi halogennya, lalu diikuti nama halogen ya, tergantung ya jumlah si halogennya ada berapa. Terus kalau ada alkil juga diikutkan alkilnya. Nanti masuk ke urutan di sini ya. Alkil itu kan bisa metil, bisa etil. Kalau metil berarti M. Kalau etil berarti awalannya itu E ya. Jadi nanti urutannya disesuaikan saja dengan halogennya ya. Kemudian diikuti nama rantai utama. Nama rantai utamanya itu diberi nama alkana. Ya, kita coba beri nama senyawa-senyawa yang tadi ya udah kita kasih nomor dan sudah kita tentukan rantai utamanya. Oke, untuk senyawa yang pertama, ya di sini ada 3 cabang, Cl, CH3 dan CH3. Ya, CH3 yang ini ya, CH3 yang ini dia mengikat C di dia mengikat, kita hapus dulu ya biar kalian gak bingung. Jadi CH3 yang ini mengikat C di nomor 5, berarti namanya 5 metil. Kenapa metil? Karena dia kan C-nya cuma 1. Kemudian kalau C yang ini, CH3 yang ini mengikat C di nomor 4, berarti namanya 4 metil. Kemudian kalau ini si Cl ini dia mengikat C di nomor 3, berarti 3 kloro. Nah, jumlah C pada rantai utamanya ada 7, berarti nama rantai utamanya itu adalah, kalau 7 adalah heptana. Sehingga secara keseluruhan senyawa yang pertama ini namanya adalah ya, kayak ada 3 jadi kita tulis si cabangnya dulu ya. Cabangnya itu kan bisa berupa halogen ataupun alkil. Nah, ditulisnya
kloro dulu atau metil dulu? Ya, kalau secara alfabetis C dulu atau M dulu? Ya, kalau secara alfabetis kan C dulu. Berarti ditulisnya 3 kloro, ya, baru metil. Metilnya ada di nomor berapa? Di nomor 4 dan nomor 5 ada 2, berarti diberi awalan di. 4,5 dimetil, baru nama rantai utamanya heptana. Nah, jadi senyawa ini namanya 3 kloro 4,5 dimetil heptana. Nah, selanjutnya senyawa yang kedua, ya, di sini ada cabangnya itu ada Cl sama Br. Cl-nya di nomor 2, berarti 2 kloro. Br-nya di nomor 4, berarti 4 bromo. Kemudian rantai utamanya ada 5 karbon. 5 karbon itu pentana. Sehingga namanya kloro dulu atau bromo dulu, ya. Kalau secara alfabetis C sama B duluan, berarti namanya 4 bromo, 2 kloro. Ya, itu cabangnya udah ditulis. Dan yang terakhir pentana, nama rantai utamanya. Nah, ini untuk senyawa yang kedua. Untuk senyawa yang ketiga, namanya apa? Di sini ada 4 cabang. Ini ada 2 kloro. Yang ini 4 kloro. Yang ini 5 metil. Dan yang ini 3 fluoro. Nah, kemudian jumlah rantai utamanya ada 6, berarti heksana. Ingat-ingat lagi ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana. Kemudian 8 itu oktana, nonana, dan dekana. Ya, diingat-ingat ya. Nah, baru kita kasih nama. Nah, di sini kan ada 3 jenis nih. Ada kloro yang diawali dengan huruf C, ada fluoro huruf F, kemudian ada metil huruf M. Siapa duluan berarti kita nulisnya? C dulu, terus F, baru M. Berarti namanya si C-nya atau si kloronya kan ada 2, di nomor 2 dan di nomor 4. Maka 2, 4 di kloro, kemudian habis C itu F, 3 fluoro, kemudian 5 metil, dan nama rantai utamanya itu adalah heksana. Ya, jadi demikian ya untuk penamaan si haloalkana. Kemudian kalau misalnya sebaliknya, namanya ada tapi strukturnya kita pengen bikin. Nah, kalau cara bikin struktur dari suatu senyawa namanya udah ada, berarti pembuatan struktur itu dimulai dari rantai utamanya. Nah, rantai utamanya itu adalah yang ditulis paling belakang nih, yang ini. Heksana. Heksana itu kita tulisin. Ada berapa C-nya? Heksana itu 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kita kasih nomor dulu nih. Kita tulis dulu nih rantai utamanya, karena heksana ada 6. Ya, terus kita kasih nomor. Nomornya bebas, mau dari kiri, dari kanan, dari kiri. Misalnya ini C ke-1, ini C ke-2, ini yang ketiga, ke-4, ke-5, dan ke-6. Kemudian habis itu kita tulisin si cabangnya. Jadi si halogen ini kan berperannya sebagai cabang. Dia ada di posisi nomor berapa ya si cabangnya ini. Kita tulis cabangnya ada 2, ada bromo, ada kloro. Bromo itu adalah Br, kloro itu adalah Cl. Br-nya ada di nomor 2, berarti di nomor 2 kita tulis Br. Cl-nya di nomor 3, berarti di nomor 3 kita kasih Cl. Udah deh, tinggal kita lengkapi H-nya, kasih tangan antara C dengan C, tangan, ya. Kemudian
C yang paling ujung dia udah punya 1 tangan, berarti kurang 3. 3-nya dijadiin H. Kemudian C yang kedua udah punya 3 tangan, 1, 2, 3, berarti kurang 1 H. Yang ini juga kurang 1 H. Kalau yang keempat, C yang keempat tangannya udah dipakai 2, berarti kurang 2 H. Yang ini juga kurang 2 H. Dan yang ini karena baru dipakai 1, berarti kurang 3. Ya, begitu ya cara menulis struktur dari namanya. Sekarang kalau tadi kita sudah membahas nama Ayupek, sekarang kita akan bahas nama trivial Halo Alkana ya. Nah, nama trivial Halo Alkana itu dilihat dari nama lain dari si Halo Alkana, yaitu Alkil Halida ya. Nah, ini menunjukkan bahwa penulisan nama trivial dari Halo Alkana itu dengan cara menyebutkan nama gugus alkilnya ya. Gugus alkil itu dari si rantai utamanya. Kemudian alkil dulu yang ditulisin, terus diikuti dengan nama halidanya ya. Nah, jadi penulisan nama trivialnya itu alkil, terus diikuti nama halidanya, halogennya dikasih akhiran ida. Jadi kalau di nama Ayupek, si halogennya itu dikasih akhiran O ya, fluoro, kloro, bromo, dan seterusnya. Kalau di tata nama trivial justru diberi akhiran ida. Jadi fluorida, klorida, bromida, iodida, dan seterusnya ya. Oke, contoh CH3Cl. Nah, nama alkilnya itu kan CH3, C-nya ada 1, berarti namanya metil. Halogennya apa yang terikat pada si alkil ini? Yaitu Cl, berarti namanya metil klorida. Nah, contoh yang kedua ada CH3CH2. Nah, ini gugus alkilnya ini ada 2 karbon. Kalau 2 karbon namanya bukan metil tapi etil. Terus nama halogennya apa? Br itu adalah bromida ya. Maka namanya etil bromida ya. Baik. Seperti itu ya penamaan dari senyawa halo alkana. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.